Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di podcast with Himasep. Kali ini, di episode yang kedua, kita akan membahas sesuatu yang tidak kalah menarik dari episode yang pertama. Saat ini, sudah ada bersama dengan kita teman kita semua. Ada saudara Aditya di sini. Hai guys. Sini ya. Oke, jadi Aditya ini adalah ketua umum dari Himasep periode berapa berarti sekarang, Dit? 2022-2023. 2022-2023. Kebetulan kami juga sebenarnya teman satu kelas di jurusan agribisnis Universitas Tanjung Pura, sesama angkatan 2020. Oke, jadi saat ini kita ingin membahas sedikit nih tentang mungkin sedikit tentang Himasep yang sedang Adit pimpin di kepengurusan tahun ini, dan juga sedikit-sedikit mungkin mengulik tentang kehidupan Adit sebagai mahasiswa agribisnis di Faperta Untan tentunya. Oke, Dit, mungkin yang paling pertama ingin aku tanya, bagaimana nih kepengurusan tahun ini? Apakah ada kendala yang mungkin ingin disampaikan, atau bagaimana sih sebenarnya kerjaan dari seorang ketum dalam mengurus himpunan, khususnya Himasep ini sendiri? Pertama, kalau dibilang kendala pasti ada lah. Iya. Tidak mungkin di setiap pengurusan itu tidak ada kendala. Cuman setiap tahunnya, walaupun Himasep punya pemimpin yang berbeda-beda, pasti ada perbaikan lah. Iya. Contohnya salah satu program kerja yang bisa dibilang baru lah di sini. Kita coba untuk terus berinovasi. Terus kalau untuk kehidupan pasti sulit sih. Maksudnya sulit dalam arti kata mengatur waktu lah. Di satu sisi mahasiswa ya tetap mahasiswa gitu. Kita ke kampus untuk belajar. Iya. Tapi karena kita punya jabatan sebagai ketua umum kan pasti ada tanggung jawab lebih lah. Iya, betul. Tanggung jawab lebih kayak kau harus bisa bagi waktu yang untuk himpunan, untuk diri sendiri, dan untuk kuliah juga. Itu sebenarnya kalau dibilang susah, tapi kalau nggak dicoba juga kapan gitu dapat pengalaman kayak gini. Kalau untuk pembelajaran bagi waktu yang sulit itu biasanya adalah ketika ketua himpunan itu juga harus berkoordinasi dengan himpunan di luar. Misalnya kayak di Himasep kan di Faperta pasti ada BEM ya kan, BEM DPM. Nah, kadang membagi waktu untuk yang tiba-tiba ada rapat dengan BEM atau DPM mengadakan rapat yang kadang tidak sesuai dengan jadwal yang udah himpunan buat gitu. Cuman ya kita berusaha sebaik mungkin lah untuk bisa kontrol waktu gitu. Oh, berarti mungkin kendala utamanya dari menjadi seorang pengurus dari himpunan dan juga mahasiswa di waktu yang bersamaan itu terkendala dari waktu berarti ya? Iya, Mengatur waktunya itu sendiri. waktunya sulit. Apalagi kebetulan sama kita di sini sama-sama mahasiswa semester akhir, jadi banyak kepentingan yang perlulah kita bagi di sini, antara lain mengurus himpunan, kemudian juga tuntutan diri sendiri untuk ya sebisa mungkin cepat lulus lah ya. Mungkin kalau Adit sendiri ada target lulus berapa tahun mungkin? Kalau target insya Allah kalau tercapai 4 tahun lah paling lama ya. Itu udah 4 tahun karena kalau di atas itu kayak bukan apa ya, gimana bilangnya? Kalau mau nyelesain satu-satu dulu nih, kayak himpunan selesai dulu, baru nanti kerjain tugas akhir gitu, skripsi misalnya. Iya. Kalau memang bisa dua-duanya dalam satu waktu, kenapa enggak gitu? Cuman kan tetap harus lihat juga risikonya apa. Ya target 4 tahun lah. Oke. Jadi walaupun ibaratnya tanggung jawab
seorang adit atau kita sendiri ini ada nggak cuman memikirkan diri sendiri aja untuk pendidikan, tapi kita juga mengurus himpunan, tapi sebisa mungkin kita memberikan yang terbaik untuk keduanya gitu ya. Iya. Oke. Jangan sampai lalai lah ibaratnya. Walaupun, tapi kalau mungkin bisa sedikit memberi tips untuk teman-teman semua. Dengan membagi waktu dari 2 tanggung jawab seperti itu, gimana nih caranya supaya efektif? Jadi ibaratnya, apakah kayak bisa, apakah misalnya kayak kalau misalnya ketika mengurus untuk perkuliahan itu fokus di pelajaran aja, datu baru kemudian nanti di nomor 2 kan fokus lagi ke mengurus himpunan, atau mungkin langsung dua-duanya? Ibaratnya misalnya kayak, kan biasanya orang bilang kalau misalnya kita fokusnya terbagi, kadang biasanya nggak maksimal yang kita kerjakan. Tapi kalau untuk saudara Adit sendiri gimana? Kalau untuk bagi waktu ya, sebenarnya himpunan itu kan nggak tiap hari ya. Iya. Himpunan tuh nggak tiap hari. Ada memang beberapa momen di mana kita pasti fokusnya di situ dulu. Terus ada beberapa momen di mana kalau kuliah itu kan tiap hari ya, Iya. tiap hari tugas dan segala macam. Jadi kalau memang himpunan itu memang lagi ada acara atau Kegiatan, segala macam, ada kegiatan, ya kita coba fokuskan di situ dulu. Bukan berarti kita harus menomorduakan kuliah, tapi sebisa mungkin, seefektif mungkin kalau ada waktu, kalau memang ada tugas dan segala macam, ya kerjain dulu tugasnya biar kerjaan tuh ndak di akhir tuh bakal numpuk gitu. Oke. Pasti kita sebagai ketua umum kan berusaha untuk yang kayak kalau lagi ada kegiatan fokus di situ lah. Tapi yang saya pelajari dari ketum-ketum yang lama adalah mereka selalu bilang bahwa kuliah tetap nomor 1. Gimana pun caranya itu kuliah tetap nomor 1. Tetap nomor 1 ya. Himpunan itu tempat di mana kita belajar tentang terkait soft skill dan segala macam. Jadi jangan terlalu dinomor satukan. Ada memang waktu-waktunya untuk nomor satukan, tapi tidak setiap saat gitu. Ya tetap harus pendidikan yang awal tadi yang tetap nomor 1, kehidupan kampus itu tadi ya. Oh ya, oke. Jadi berarti walaupun mungkin sedikit info untuk teman-teman, sebenarnya untuk menjadi pengurus dari suatu himpunan, sekalipun kita masih di ibaratnya sebagai status sebagai mahasiswa, sebenarnya nggak seberat itu ya, Dit ya. Karena ibaratnya nggak yang kayak kita ini di himpunan yang setiap hari. Tapi ya walaupun kita tetap harus ibaratnya memberikan kontribusi yang maksimal lah di himpunan, tapi sebenarnya mengurus himpunan sebenarnya nggak sesulit itu sebenarnya, Dit ya. Iya, nggak sulit itu. Nggak harus yang kita ibaratnya hari-hari tuh yang kita urus tuh himpunan. Iya. Terus ada masanya bahwa ya kita juga harus pikirkan pendidikan kita gitu. Jadi nggak merta-merta bahwa yang kita lihat banyak di media sosial kan kadang bahwa himpunan tuh jelek gitu. Oke, mungkin itu mungkin ada yang ingin disampaikan atau mungkin rencana Adit ke depan, entah itu untuk himpunan Himasep sendiri atau mungkin untuk kehidupan pribadi setelah lulus, mungkin ada yang ingin disampaikan? Kalau Harapannya gitu harapan mungkin. ke depannya ya, karena kan ini udah setengah kepengurusan, udah setengah periode. Ke depannya orang siapapun lah yang menggantikan di posisi jabatan ketua umum bisa lebih baik lagi daripada saya sekarang. Saya juga nggak bilang bahwa saya seorang pemimpin yang sempurna lah ibaratnya. Ya, tapi dari apa yang udah saya lakukan selama 1 periode, saya berharap ke depannya ada inovasi baru untuk Himasep lah ke depannya. Dan untuk pribadi saya cuma bisa berharap skripsi saya cepat selesai lah. Itu cita-cita semua kayaknya. Ya itu ya sih. Oke, mungkin itu dulu untuk episode 2 kita kali ini. Kita sudah kedatangan Adit sekali lagi sebagai ketum dari Himasep. Terima kasih untuk Bro Adit karena sudah mau datang dan sharing dengan kita hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu di episode podcast with Himasep selanjutnya.